Dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badui ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi SAW. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka pertanyaan terkadang aneh-aneh, seperti kapan hari kiamat, ya. Oleh karenanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya Ustaz, tanya ya. Sebagian orang malu, ya, enggak enak, segan sama Ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau dia nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, "Wa madza a'datta laha?" Dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting. Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ma a'datu laha bi kathratis siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, "Fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illa ma'amal bimithli a'malihim." Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, "Fa akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat. Namun diingkari oleh para ulama yang lain.
Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari. Dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriyah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 apa 7? Benar ya, sudah 8 ya? 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama. Lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aku musa akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam kita nggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, bu'ithtu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh orang menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Katakanlah, Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan
akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Oleh karena setiap saat kita harus bersiap karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, nggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit. Dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit. Malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia solatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini. Teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu, hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.